Kalian mau ngapain? Ngapain? Diam soalnya di tempat ya guys. Baik ya? Baik, semuanya mohon perhatiannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di suatu ruangan ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa juga kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu teman-teman, kami dari kelompok 4 dasar-dasar IPA akan menjelaskan mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan. Saya Rahma Merani. Saya Salsabila. Saya Farah Satria. Saya Deni Aprilia. Saya Salsabila Pujini juga. Saya Francisca Natasha Ferran Manalu. Saya Siska Revitaliza. Saya Tira Cici Saputri. Saya Melody Andini. Baik, untuk slide ketiga akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, kita mulai dengan presentasi materi pertama. Kita akan bahas mengenai ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk karena adanya proses melepaskan atau menerima elektron oleh atom pengikat. Nah, atom yang melepaskan elektron menjadi ion positif biasa disebut juga dengan kation. Sedangkan atom yang menerima elektron menjadi ion negatif biasa disebut juga dengan anion. Ikatan ion ini nama lainnya adalah ikatan elektrovalen. Nah, senyawa dengan ikatan ionik bisa disebut juga dengan senyawa ionik. Senyawa ionik ini biasanya terbentuk antara atom-atom logam maupun non-logam. Atom dari unsur logam ini cenderung melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Sedangkan dari unsur atom dari unsur non-logam ini cenderung mengambil elektron dan kemudian membentuk ion negatif. Contohnya seperti NaCl atau natrium klorida, MgO atau magnesium oksida dan lain sebagainya. Intinya, ikatan ion ini merupakan ikatan yang dibentuk oleh gaya tarik-menarik antara ion positif maupun ion negatif. Ion positif ini terbentuk karena unsur logam yang melepaskan elektron, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Oh iya, bilang. Baik, terima kasih Rahma atas izinnya. Slide yang berikutnya akan saya jelaskan. Teman-temanku di sini merupakan contoh dari ikatan ion. Kita mengambil atom Na. Kita ketahui bahwasanya atom Na memiliki nomor atom sebesar 11. Dari nomor atom tersebut kita konfigurasikan menjadi 281. Dari konfigurasi ini ternyata atom ini belum mencapai suatu kestabilan dalam ikatan kimia. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kestabilan dalam ikatan kimia, kita harus mengambil satu elektron dari atom Cl, sehingga konfigurasi yang awalnya 281 itu belum stabil. Setelah ditambahkan dari elektron dari Cl1 menjadi 28. Ini 28.
28 ya di sini. Kemudian atom Cl. Atom Cl itu diketahui memiliki nomor atom sebesar 17, sehingga ketika dikonfigurasikan menjadi 287, atom Cl ini ternyata belum mencapai suatu kestabilan dalam ikatan kimia. Oleh karena itu, dari sini kita harus mengambil satu buah elektron dari Na, kita konfigurasikan ke atom Cl, sehingga dari konfigurasi tersebut 287 ini yang belum stabil tadi menjadi stabil setelah 288. Oke, baik, terima kasih dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Dan Salsabila, silakan. Materi selanjutnya yaitu tentang titik Lewis. Titik Lewis biasa dikenal dengan gambar yang berisi titik elektron. Untuk membedakan asal elektron valensi, penggunaan tanda bulat boleh diganti dengan tanda silang. Tapi pada dasarnya elektron mempunyai lambang titik Lewis yang mirip. Lambang titik Lewis untuk logam transisi, lantanida, dan aktinida tidak dapat dituliskan secara sederhana karena mempunyai kulit dalam yang tidak terisi penuh. Contoh penggunaan lambang titik Lewis dalam ikatan ion sebagai berikut. Ini adalah atom Li. Atom Li itu terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik, sehingga dia mempunyai elektron valensi 1. Ditambah atom klorida. Atom klorida terdapat pada golongan 7A, sehingga dia mempunyai elektron valensi 7. Sehingga titik elektronnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga dia bereaksi menjadi Li itu melepas satu elektron, sehingga dia masuk di sini, yang atomnya ini masuk di sini, sehingga dia melepas elektron pasti, sehingga dia mempunyai atom plus dan bermuatan positif. Dan atom klorida ini dia menerima elektron valensi dari Li, sehingga dia menjadi bermuatan negatif. Contoh selanjutnya yaitu Li tadi udah dijelaskan, dia punya elektron valensi 1 sehingga dia punya titiknya 1. Elektron atom magnesium dia punya elektron valensi 2 sehingga punya titik 2. Dan elektron klorida dia mempunyai elektron valensi 7 sehingga punya titiknya 7. Dan atom karbon mempunyai elektron valensi 4 sehingga punya titik 4. Baik, terima kasih Salsabila atas penyampaiannya. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Kepada Farah dipersilakan. Yang pertama, pada suhu kamar merujuk pada. Yang kedua, bentuk kristal darah keras tapi rapuh. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik meleleh yang tinggi. Yang keempat, selalu dalam pelarut air tetapi tidak langsung dalam pelarut organik. Yang kelima, pada fase padat tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya menghantarkan listrik atau bersifat elektrolit. Baik, terima kasih Farah atas penyampaiannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Pujian juga. Maaf, salah sebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Pada Yeni dipersilakan. Materi yang selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Ikatan ini terbentuk karena adanya penggunaan pasangan elektron bersama-sama yang terjadi pada dua atau lebih atom, terkhusus kepada atom non-logam. Ikatan kovalen memiliki tiga jenis, yaitu ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen ordinat. Contoh ikatan kovalen antara lain H2O, HF, HCl, CO2, NH3, Cl2, I2, Br2, O2, dan lainnya.
Baik, terima kasih Yeni atas penyampaiannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bila. Pada Bila dipersilakan. Oke, dalam bentuk ikatan kovalen juga ini mempunyai simbol-simbol. Yang garis satu, yang pertama ada garis satu. Garis satu ini untuk kovalen, simbol kovalen biasa. Yang kedua ada garis dua atau tiga. Ini untuk ikatan kovalen rangkap 2 untuk garis 2 dan ikatan kovalen rangkap 3 untuk garis 3. Yang ketiga ada tanda panah. Tanda panah ini untuk ikatan kovalen koordinat. Yang pertama ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen biasa adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya adalah satu pasang. Jadi ketika suatu atom memberikan satu elektronnya untuk berikatan dengan atom lain yang juga memberikan satu elektronnya, ini dinamakan dengan kovalen biasa. Di sini kita ambil contoh HCl. H ini mempunyai elektron valensinya 1. Dia juga itu non logam. Berarti H itu butuh satu elektron. Sehingga dia memberikan atau menyumbangkan satu elektronnya. Nah, yang Cl ini dia golongan 7. Jadi dia elektron valensinya adalah 7. Sehingga dia membutuhkan satu elektron lagi. Berarti dia juga harus biar stabil, Cl ini harus menyumbangkan satu elektron juga. Sehingga terbentuklah HCl, yaitu hanya stabil dengan nukleat dan Cl-nya stabil dengan oktet. Terima kasih Bila atas penyampaiannya. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya. Pada Tasya, silakan. Oke, yang kedua ada ikatan rangkap atau ikatan kovalen rangkap adalah ikatan kovalen Itu gimana? Anunya jumlah presentasinya kok miring-miring gitu ya? Bukan proyektornya, layarnya yang disesuaikan. Kalau proyektor itu biarin aja, layar itu bisa disesuaikan. Lurusin dari. Nah, kan tadi itu coba disesuaikan layarnya, bisa nggak? Orang lihat ini kan jadi miring-miring, gimana ya? Nah, kalau kurang besar berarti dimajukan ya layarnya ya. Dimajukan gitu. Caranya. Oke, ikatan kovalen rangkap atau adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya lebih dari satu pasangan. Nah, untuk penjelasannya kita beralih ke papan tulis. Satu kursi taruh depan sini, ambil sini. Saya kurang kelihatan. Nah, di sini ada ikatan kovalen. Sebelumnya untuk menstabilkan ikatan kovalen ini kita perlu biar ikatan kovalen ini
dan 8 ini disebut oktet. Sebelum itu saya akan memberikan sebuah huruf ajaib yang mungkin bisa untuk menentukan ikatan kovalen. Ya. Untuk angka 1, 2, 3, dan sampai 8 itu adalah kovalen adalah untuk menentukan golongan. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di sini, huruf yang ada di kotak ini itu membantu untuk menentukan ikatan kovalen. Ini adalah 1, 2, 3 sampai 8 ini adalah elektron valensi untuk menunjuk golongan. Ini ada golongan 1, 2, 3 sampai 8. Nah, yang ada di kotak ini adalah ikatan kovalen. Jadi selain di sini kemungkinan dia adalah ikatan ion. Jadi contoh HCl. Nah, di sini di angka depannya kan H. Nah, kalau H di sini di dalam huruf ini ada yang huruf H atau unsur H ada di golongan 1. Nah, berarti dia ini termasuk ikatan kovalen. Ya. Contoh berikutnya Na. Nah, di kotak ini apakah ada unsur Na? Tidak ada. Kemungkinan tidak ada. Kemungkinan dia adalah ion. Contoh berikutnya adalah Xe X2 misal. Nah, di angka depan ini ada Xe. Nah, Xe ini ada di kotak atau tidak? Ada di golongan 8. Jadi dia ini adalah kovalen. Mungkin maksudnya kalau unsur-unsur atau atom-atom ya, kalau atom-atom yang ada di dalam kotak itu membentuk ikatan, ya kan, atau membentuk senyawa, ya kan, maka kemungkinan ikatannya adalah ikatan kovalen gitu ya. Huruf depannya. Huruf depannya? Ya, kita melihat dari huruf depannya. Jadi kayak huruf depannya ini kan Xe. Jadi kan Contoh kalau huruf depannya aja ya. Kalau Na dan Cl, Na membentuk NaCl, berarti ikatannya ion. Lihat huruf depannya gitu. Kalau seandainya gini, BeCl2 misalnya. BeCl2 itu padatan kan ya? BeCl2. Berarti ikatannya apa? Kovalen apa ion? Coba search di internet, yang bawa HP, coba ikatannya. BeCl2 ikatannya kovalen apa ion?
Jadi artinya begini ya, ikatan itu sebenarnya nggak ada rumusnya. Jadi ini mungkin temannya ini yang menunjukkan ini mungkin ngambil dari buku mana? Itu mana yang ngambil? Dijelaskan di YouTube. Jadi intinya kalau yang namanya ikatan ion, ya, berarti ikatan tersebut terjadi akibat terjadi akibat apa namanya itu? Serah terima ya, serah terima pasangan elektron kan gitu ya. Artinya kalau serah terima ada yang menyerahkan, ada yang menerima, kan gitu ya, cocok ya? Yang menyerahkan berarti kecenderungannya melepaskan elektron. Siapa saja yang punya kecenderungan melepaskan elektron adalah logam-logam umumnya ya, walaupun tidak semua logam. Umumnya, karena kalau bahas kimia itu memang itu ada bab sendiri namanya kimia organik ya, kimia anorganik. Jadi nggak semua logam itu punya kecenderungan melepaskan elektron. Terutama golongan logam-logam yang sudah kalau di sistem periodik itu yang paling bawah tuh, berubah sifatnya dia. Tapi umumnya adalah logam. Contoh natrium, kalium, berilium, ya kan? Litium, rubidium, dan itu punya kecenderungan melepaskan. Ya, bagaimana cara melihat dia punya kecenderungan melepaskan atau menerima elektron? Melihatnya dari aturan oktet, ya, melihatnya dari aturan oktet, atau melihatnya berdasarkan konfigurasi elektron. Sudah dibahas belum konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron. Kalau konfigurasi elektronnya, ya, kalau konfigurasi elektronnya punya kecenderungan dia melepaskan elektron, maka dia akan melepas elektron. Contoh misalnya yang seperti apa ya? Jadi suatu atom itu memiliki konfigurasi elektron cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia, ya kan? Sekarang gini pertanyaannya, untuk apa sih suatu senyawa itu membentuk ikatan? Ya kan, pertanyaannya kan itu kan. Misalnya H dengan Cl, mengapa di alam ini tidak pernah ditemukan H sendiri, Cl sendiri? Gak pernah kan? Atau natrium sendiri dalam bentuk atom, dalam bentuk atom, natrium sendiri ada nggak yang pernah lihat? Gak pernah, ya memang nggak kelihatan sih ya. Ada nggak yang dalam bentuk natrium sendiri atom ya, bukan padatan? Kalau natrium padatan ada. Natrium dalam bentuk atom nggak ada. Semua unsur yang ada di sistem periodik, ada nggak sistem periodik di layarnya? Ini ditampilkan ada ya. Semua unsur dalam sistem periodik itu tidak ada yang eksis di alam dalam bentuk atom, tidak ada. Selalu ditemukan di alam dalam bentuk ikatan, artinya dalam bentuk molekul atau dalam bentuk senyawa gitu ya. Artinya dia berikatan, mesti berikatan. Kecuali, ada kecualinya, kecuali golongan 8A, golongan gas mulia, Nobel gas. Ya. Sehingga dibuatlah aturan sama perkumpulan ahli kimia dunia, namanya IUPAC namanya ya. Dibuatlah aturan bahwa apabila konfigurasi elektron tersebut suatu atom ya, konfigurasi elektron suatu atom konfigurasi elektron suatu atom dia cenderung akan menyesuaikan dengan konfigurasi elektron gas mulia, karena elektron gas mulia itu paling stabil. Contoh, coba tulis natrium. Contoh natrium. Natrium punya nomor atom 11. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Gak usah pakai aturan oktet, pakai konfigurasi. Kalau 281 bukan konfigurasi ya? Bukan. Konfigurasi itu 1s2, 2 gitu. Kalau 281 itu aturan oktet, dia diturunkan dari teori atom Bohr. Kalau 1s2, 2s2 diturunkan dari teori atom mekanika kuantum namanya. Jadi coba 1s2, oke lah tulis dulu 281 oke.
281. Oke, di bawahnya 1S2, 2S2, terus berapa? Anda udah belajar konfigurasi belum? Kok kayaknya bingung? Coba Anda sendiri, saya tanya Anda, biar dia sendiri coba. Kalau nomor atomnya 11, bagaimana konfigurasi elektronnya? Ini berarti belum paham konfigurasi simpulannya. Nanti kalau saya bikin soal ujian kimianya pakai konfigurasi gimana? Anda belum bisa. 1S2, terus 2S2, 2P6, ada urutannya itu. 2P6, 3S, 1 ya. 3S1. Oke, sekarang itu ya. Sekarang saya tanya. Atom unsur gas mulia yang nomor atomnya paling dekat dengan Na siapa? Atom unsur gas mulia ya, yang nomor atomnya paling dekat dengan Na siapa? Nah, dia suara itu begitu ya? Iya. Jadi ada helium, kemudian neon ya. Kemudian argon, krypton, xenon ya. Yang paling dekat siapa? Neon. Neon nomor atomnya berapa? 10. Coba tulis. Ne 10. Ne nomor atom 10. Kalau 10 bagaimana konfigurasinya? 1S2. Tulis lagi. 2S2, 2S2, 2P6 ya kan? Nah, oke, awas yang baju hijau siapa namanya? Oke, kita lihat ya. Sekarang Na 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ne 10, 1S2, 2S2, 2P6. Saya bilang tadi, semua atom unsur dalam sistem periodik itu memiliki konfigurasi elektron yang cenderung mau ya, kecenderungannya itu mau menyesuaikan dengan konfigurasi elektron gas mulia ya, agar dia stabil. Sekarang saya tanya, supaya natrium sama konfigurasinya dengan neon, maka apa yang harus dilakukan oleh natrium? Nah, gitu ceritanya. Makanya natrium punya kecenderungan melepaskan. Kenapa Pak nggak nangkep? Kalau nangkep dia jadi 3S2, nggak jadi artinya nggak sama dengan, intinya maunya itu sama gitu, maunya itu sama, punya kecenderungan sama gitu. Pak, dari mana kecenderungan itu? Ya alamiah ya. Saya kalau ditanya dari mana nggak ngerti, karena kan segala sesuatu itu nggak mesti dijelaskan secara ilmiah kan. Ya bilang aja itu memang udah dari sononya gitu kan, gitu. Ya kan? Nah, jadi 3S1 dia punya kecenderungan melepaskan. Kalau dia punya kecenderungan melepaskan, artinya dia kehilangan satu elektron. Kalau dia kehilangan satu elektron, dia akan membentuk, bukan muatan, dia akan membentuk ion Na positif. Nah, ion awalnya dia bentuknya atom kan? Atom kan netral ya. Kalau dia kehilangan satu elektron, dia bentuk ion. Ion apa? Ion Na positif ya. Gitu ya. Ion natrium ngomongnya kan? Iya kan? Nah, ketemulah dengan Cl. Iya toh? Misalnya ketemu dengan Cl. Cl itu nomor atomnya 37. Yang paling dekat dengan Cl siapa? Krypton berapa? Krypton 30. Argon berapa nomor atomnya? Enggak, Cl itu kan nomor atomnya 17 sampai 37 sih? 17 sorry, 17 ya? 37 itu nomor masanya ya. Yang paling dekat dengan Cl siapa? 17. Argon 18 ya. Sehingga dia punya kecenderungan mau 18 nih. Kalau dari 17 mau jadi 18, maka dia harus ngambil
harus nangkep satu elektron. Kalau suatu atom nangkep elektron, ya kan? Elektron itu muatan negatif loh. Satu elektron berarti muatannya -1. Dari netral itu muatannya 0. 0 ditambah -1 sama dengan -1. Maka Cl kalau ketemu dengan elektron 1, maka dia jadi Cl negatif. Na positif ketemu dengan Cl negatif jadilah garam dapur. NaCl. Itulah garam dapur yang kita itu ya. Walaupun garam dapur yang kita makan itu bukan NaCl. Bukan ya. Dia ada jenis tersendiri ya. Kalau NaCl itu hanya ada di lab. Jadi orang tanya garam dapur itu bukan sebenarnya. NaCl itu hanya ada di lab ya karena dia murni kan Na dan Cl ya. Nah, dia terbentuk akibat serah terima pasangan elektron, ada yang menyerahkan dan menerima itu ya. Kalau ikatan kovalen beda lagi, nggak ada proses serah terima begitu. Jadi nggak ada yang punya kecenderungan melepaskan, nggak ada yang punya kecenderungan menerima, nggak ada. Tapi memang betul-betul kalau bahasa di kimia itu ikatan kovalen terbentuk akibat pemakaian bersama ngomongnya. Pemakaian. Jadi kovalen itu kovalen ya. Valen itu berarti elektron valensi. Ya kan? Bukan pihak valen ya. Elektron valensi. Ko itu artinya sama-sama. Kooperatif kan berarti kan sama-sama ya. Ya kan? Ko itu artinya make sama-sama gitu. Tapi nggak dilepaskan, nggak diterima. Makainya sama-sama. Gitu. Nah, bagaimana menentukannya? Memang ini nggak ada teorinya, ya bukan nggak ada teorinya ya, tapi intinya kita di kimia itu orang sudah melihat dulu fakta di alam bahwa ternyata ada namanya gas O2, ada namanya gas H2, terus kemudian gas N2 ya, awal-awalnya begitu kan. Nah H2 kan bukan nggak ada yang menyerahkan, nggak ada yang menerima kan. Berarti bukan ionik nih ikatannya. Ikatan apa namanya? Ikatan kovalen. Baru dibuat teorinya gitu ya. Jadi ada dulu faktanya di alam kan, baru dibuat teorinya, ya kan? Nah dia pakai bersama. Kalau dia pakai sama-sama, artinya memang salah satu atom, misalnya contohnya H2 ya. Contohnya H2, berarti H yang pertama dengan H yang kedua ya sama-sama memiliki tingkat elektronegativitas yang sama ya. Kemudian tidak ada salah satu atom yang membentuk kutub positif kutub negatif seperti di ikatan ionik ya. Artinya awan elektronnya sama, kekuatan ikatannya sama gitu antara dua atom itu. Nah sehingga orang tidak buat teori untuk membuat ikatan kovalen ini yang sama dengan ikatan ionik seperti yang Anda tuliskan ini. Jadi sebenarnya nggak ada teori baku. Bagaimana yang untuk menjelaskan bagaimana pembentukan ikatan kovalen itu nggak ada teori baku. Adanya adalah teori yang mempelajari setelah ikatan itu terbentuk gitu ya. Itu nggak ada teori baku ya. Jadi enggak, misalnya contohnya CO2 ya, CO2 kemudian F2, Cl2, Br2, SO2, SO3, H2, SO4 itu ikatan kovalen semua ya. Ya mungkin di alam juga mungkin banyakkan kovalen daripada ionik ya sebenarnya aslinya, dan kebanyakan itu membentuk gas. Kalau nggak gas dia bentuknya itu cairan, kalau dia ikatan ionik umumnya padatan ya kan. Kalau BCl2 seingat saya dia padatan ya, sepertinya sih dia ikatan ionik bukan ikatan kovalen ya. Makanya teori Anda ini belum tentu benar nih. Dalam kotak ini ya belum tentu benar karena Be itu sendiri dia punya kecenderungan melepaskan elektron, Cl itu punya kecenderungan menangkap elektron tuh, dan bentuknya itu padatan. Biasanya sih dia ikatan ionik, tapi coba lihat lagi di literatur ya. Gitu. Jadi tidak ada teori baku sebenarnya. Ya seperti ini ya. Paham ini sampai sini? Paham kan? Oke.
Sehingga nanti ketika di soal, kan maksudnya kan untuk soal, misalnya kalau ada soal di antara sekian senyawa atau molekul ini, manakah yang sifat kovalen, mana sifat molekul ya? Ya mungkin ini secara ringkas bisa digunakan juga. Bisa digunakan. Walaupun kalau saya kasih soal nanti yang tidak bisa dipakai ini bisa juga gitu. Kayak contohnya BCL2 tadi kan. Nah, itu udah salah tuh. Nah, jadi artinya ini ya untuk orang matematika ya bolehlah digunakan, bisa digunakan. Tapi kalau untuk orang kimia nggak laku nih. Nggak laku karena bisa jadi salah ini soalnya. Ya. Ya tapi secara general oke lah ya. Bapak, Ya. BCL2 tadi karena dia atau kovalen? Mungkin dia ikatan ion. Oh, tapi di Google itu kovalen ya. Dia kovalen ya betul ya. Oke. Padahal logam dan non-logam. Oke. Kalau dia tuh misalnya, nah misalnya contoh gini ya. Misalnya contoh yang nggak ada di sini Mg bisa contohnya ya. Iya, MgCl2 iya, misalnya. dua. MgCl2 nggak ada di sini kan. Nah, jawabannya ikatan ion. Ya kan? Benar ikatan ion. Tapi kalau teori logam dan non-logam dipakai, nggak bisa juga kan? Kan Mg logam sifatnya, logam magnesium. Cl sifatnya non-logam. Logam ketemu non-logam, seharusnya kan ikatan Iya. logam dan non-logam Logam dan non-logam itu iya tahu. ion ya. Iya. MgCl2 ikatannya BCL2. Iya. 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 ion ya. Iya. Berarti dengan Be dia pengecualian ya, padahal dia sama ya. Iya, padahal Oke, padahal satu periode ya. gak ada teori. Oke. Boleh lah ini, boleh lah ya. Cuman ini biasanya kalau ada aturan baku gini ketemunya nanti salah, saya cuma belum tahu contohnya aja nih. Belum kepikiran contohnya. Misalnya apa ya? Ini untuk ikatan kovalen ya. Mungkin ketemu dengan silikon misalnya. Dia milih 3 walaupun dia milih 3 Oke, kalau SiO2 ya Emang kovalen milih berapa? betulnya. Tapi kalau SiCl2 2 kalau enggak kayak ya, SBM gitu mungkin kan ya. Mungkin kan bisa milih juga 2 ya. Saya nggak bisa memastikan ini teori ini benar apa enggak kalau sudah kotak ini gitu. Iya, baru dia sih. Karena ini biasanya yang secara umum ini biasanya ada pengecualian gitu. Oke ya. Karena kalau Anda pakai ini berarti nanti saya coba menyesuaikan dengan apa yang Anda pakai di dalam pembelajaran gitu kan ketika buat soal ya kan. Tapi intinya itu ya. Tapi dasar konsepnya adalah kalau dia ikatan kovalen di apa namanya serah dipakai dari serah terima pasangan terbentuk karena serah bukan serah terima apa pemakaian bersama ya, pemakaian bersama pasangan elektron gitu ya. Kalau dia BeOH 2 kali, coba cari BeOH 2 kali. Beryllium oksida kayaknya sih enggak. Kayaknya ionik BeOH 2 kali itu. Coba cek. Beryllium oksida, hidroksida. Hidroksida. Kalau BeCl2 oke lah, dia kovalen ya. Oke. Mungkin yang dipakai, yang dibilang sama video itu, kalau dia atom-atom dalam kotak ini mungkin, misalnya Be ada dalam kotak ini kan, Cl ada juga dalam kotak ini, maka kalau Be dan Cl gabung membentuk BeCl2, ikatannya mesti kovalen. Oke lah kalau itu ya, ya kan? Ya artinya dalam kotak ini bukan cuma huruf depannya loh, bukan huruf depannya aja, ngerti nggak? Coba BeOH 2 kali apa? Mestinya ionik itu. Ionik tuh kan nggak laku kan teorinya kan? Coba tulis BeOH 2 kali.
BE, beryllium, BE bukan BO, BeOH 2 kali. Kemudian SiOH 2 kali. Enggak gitu. BeOH. BeOH 2 kali kan. Mestinya kalau pakai konsep dari temannya ini, Be itu ada di sini tuh, huruf depannya aja. Mestinya ionik kan? Mestinya kovalen kan? Tapi ternyata ikatannya ionik tuh. Enggak OH. Wajar ya. Kalau orang kimia udah dimarahin tuh, kalau nggak bisa nulis BeOH 2 kali. Orang matematika ya udah. Betul 2 kali. Nah, tuh ikatannya ionik tuh, bukan ikatan kovalen. Berarti teorinya nggak laku kan? Ya kan? Mestinya kalau pakai teorinya Anda, Be-nya ada di dalam kotak, mestinya kovalen, ternyata tidak. Mungkin yang Anda maksud adalah huruf yang ada dalam kotak ini saja, unsur yang ada dalam atom unsur yang ada dalam kotak ini saja bergabung. Contoh, H dengan Cl, bentuk HCl, ikatan kovalen, betul. Be dengan Be dengan F2, BeF2, betul, ikatan kovalen. B dengan Cl ya, BCl3 ya, betul, ikatan kovalen. C dengan Cl, CCl4, betul, kovalen. Nah gitu kayaknya. N dengan O, NO2, betul, setuju saya. Ikatan kovalen semua tuh. Kalau sesama kotak ini saja yang bergabung gitu ya. Bisa salah konsep kan? Oke, ya silakan teruskan. Ya boleh dihapus, boleh nggak juga boleh. Udah 5 kali pertemuan ya kita ya. Iya. Nanti minggu depan Anda ke 6 berarti UTS ya. Ujian kimia ya. Iya, ujian kimia kan. Kuis kan ujian bagian kimia ya. Setelah ujian itu, ujian kita gimana maunya ujian ya? Ya saya tanya dulu, Anda maunya gimana? Ujian kimianya. Ya Anda maunya gimana? Kali gitu gimana? Oh enggak, saya baru pertama ya ajar matematika, baru semester ini baru Anda. Sebelumnya itu siapa? Tahu saya. Ini baru kali pertama saya ngajar Anda ini, ngajar matematika. Makanya saya tanya Anda maunya gimana? Hah? Ya soalnya dari pertemuan pertama sampai kali ini. Lima soal aja, tapi beranak. Ya anaknya standar 2 anak. Ya kan 2 anak lebih baik gitu ya. 2 anak lebih baik. Jadi 10 soal. Enggak lah, jadi nggak bakal susah lah. Saya ngerti Anda juga. Pening gue ya. Tapi intinya yang saya akan keluarkan adalah yang Anda bahas gitu, nggak mungkin keluar dari itu gitu ya. Jadi kayak stereogeometri pasti keluar, geometri 1, 2 tuh ya. Ini ya pasti keluar lah 1 soal lah, atau enggak 1 soal aja lah soalnya. 2 soal ya. Satu aja deh, 1 aja. Ih. Enggak lah, maksimal anaknya 2 ya. Maksimal 2 anak. Oh, jadi konsep yang bisa dipakai itu non logam dengan logam, non logam dengan non logam gitu kalau di Secara umum. secara umum itu. Tidak Dari semua. SMA belajar itu. Iya betul. Secara di SMA itu memang ya, bukan saya bilang SMA itu salah, tidak. Iya. SMA itu kan artinya ketika kita mau gini ya, kita berharap suatu bayi itu maunya kan lari, cepat lari kan. Kalau nggak bisa dia lari kan, ngerangkap dulu ya kan, jalan dulu, main sepeda-sepedaan dulu baru lari. Nah itulah. Jadi kalau di perguruan tinggi mesti salah itu, logam dan logam itu salah.
Tapi secara umum supaya memudahkan untuk belajar, ya kan? Memudahkan untuk belajar, ya nggak apa-apa lah. Logam dan non logam, ini logam, iya non logam, kovalen, logam non logam, logam dan logam, ikatan logam, ya. Gitu ya. Nah, tapi konsep yang benar dia memang nggak ada aturan baku, tapi melihatnya berdasarkan konfigurasi. Konfigurasinya bagaimana nih kecenderungannya tuh melepaskan atau menerima, itu khusus ikatan ionik ya. Kalau ikatan kovalen memang nggak ada untuk memprediksinya. Tuh pakai apa prediksinya? Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Misalnya contohnya kayak tadi kan BCl2. Saya juga mikir tuh BCl2 tuh apa ya kira-kira ya BCl2 ya. Tapi yang saya tahu wujud Be itu sendiri padatan logam ya, logam berilium kan logam. Cl2 itu non logam, gas dia bentuknya ya. Logam dan non logam secara umum dia ionik kan. Saya pikir, tapi BeCl2 juga padatan bentuknya. Padat ionik biasanya padatan. Mungkin dia ionik, tapi salah kan rupanya kan. Nah itu, jadi nggak punya teori baku tuh dia. Jadi nggak punya teori baku. Ini memang harus dibuat konfigurasi apa? Ya, kalau ionik mesti konfigurasi. Tapi kalau kovalen memang nggak ada. Gitu ya. Secara umum saja ya, secara umum logam ya. Oke? Terus ya, lanjutkan. Nah, kalau yang ini O itu masuk ke golongan non. Nah, kan? Jadi kalau nomor atomnya O itu 8, dia akan masuk 6, nah ada O ini stabil yang mendekati 6 ini 8. Jadi harus harus disumbang 2 salah satunya. Contoh biar dia stabil kan dia harus 8. Jadi yang dari sebelah kiri saya ini, yang satu ini, dia harus menyumbang 2 ke sini, 2 ke sini, biar dia stabil. Nah, jadi di sini dia 8 atau oktan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2, karena dia sumbang 2, maka dia kalau di rumus bangunan O rangkap 2. Ini untuk contoh rangkap 2. Nah, contoh untuk rangkap 3. Nah, di sini N nomor atomnya 7 juga sama. Nah, kalau N ini kan dia masuk ke golongan 5 kalau di kotak ini. Dia 7. Nah, yang biar dia stabil, nitrogennya ini biar stabil, yang dekat itu 8 harus disumbang 3 biar dia menjadi 8.
Nah, seperti itu konsepnya ya. Untuk rumusannya karena dia Enggak, bukan itu konsepnya. Salah konsepnya. Konsepnya salah ya. Bukannya Anda pernah SMA-nya, ini kan materi SMA. Iya. Yo, ya, yang lain punya ada nggak? Yang punya tahu nggak konsepnya gimana? Pembentukan ikatan rangkap itu seperti apa? Coba di SMA ada yang Anda bayang yang punya. Pasti Anda punya ini lah, punya gambaran lah kan. Anda ini kan baru lulus SMA kemudian masuk universitas kan. Pasti punya gambaran lah setidaknya. Gimana? Silakan. Ada yang punya gambaran. Tidak, ini konsepnya salah ini. Sekilas saja tampak benar tapi salah konsepnya. Gimana? Gimana? Ada? Ini berpikirnya ya. Suatu ikatan itu terbentuk, itu yang berkontribusi terhadap ikatan itu siapa? Ya kan? Ya kan? Yang berkontribusi terhadap ikatan, dia punya nomor atom 7. Ya kan? Pas pertama kali saya masuk kelas ini, saya bilang pemain utamanya dari suatu atom, pemain utama ya dalam membentuk ikatan kimia itu siapa sih? Elektron kan. Oleh karena itu kalau melihat ikatan kimia, kita mesti lihat di elektronnya. Dia punya nomor atom 7. Berarti kalau nomor atom 7 berarti jumlah protonnya juga tuh 7. Kalau jumlah proton 7 karena atom netral, jumlah elektronnya mesti 7 juga kan? Oke. 7 elektron itu, di antara 7 elektron itu yang berperan dalam ikatan kimia ada berapa elektron? Nah, kan gitu kan? Ya kan, pikir ya kan? Ada berapa? Ada 5, karena elektron valensinya ada 5. Jadi hanya elektron valensi yang berperan dalam ikatan, ya kan? 2 yang lainnya itu di kulit dalam tuh bahasanya, ya kalau pakai istilah kulit ya. Nah, kembali kalau kita mau membuat gambaran berkaitan dengan ikatan, kita mesti lihat konfigurasinya. Terus kita lihat tuh konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p, pi. Nah, kan itu valensi ya kan itu kan. 2 dan 3. Di kulit kedua ya, kalau bahasa teori Bohr bahasanya kulit. Kalau bahasa teori mekanika kuantum bahasanya itu orbital ya. Ya kan? Ada 5 elektron di orbital terluar bahasanya. Tapi kalau bahasanya teori Bohr di kulit terluar. Walaupun Bohr sendiri nggak pernah ngomong kulit tuh, dia ngomong ya nggak pernah ngomong kulit. Kulit itu bahasa Indonesia ya. Kalau saya lihat di jurnal di literaturnya itu bukan kulit, tapi dia ngomongnya itu lintasan ya ngomongnya. Nggak tahu munculnya kulit itu dari mana munculnya kulit ya. Jadi dipakai di seluruh SMA di Indonesia itu berarti salah berjamaah tuh. Karena Bohr sendiri nggak pernah ngomong shell. Kalau bahasa Inggrisnya kulit itu shell, bukan skin ya. Kalau skin kan bahasa kulit manusia ya. Shell ngomongnya, shell semacam dia menggambarkan atom itu seperti macam kulit bawang gitu. Bawang ada lapisan ya kan? Nah, dia nggak ngomong kulit, dia ngomongin limpasan tuh ya. Oke. 1s2, 2s2, 2p, 3 tuh. Nah, jadi ada 5 elektron yang berperan, ya kan? Kalau Anda mau pakai teori Lewis, ini kan teori Lewis ngomongnya, teori Lewis kan? Maka berarti ada 5 elektron gitu. Nah, tulis dulu, gambarkan dulu 5 elektron. Coba buat struktur Lewis, satu aja dulu. Sini, sebelah sini. Tulis, yang ini buat juga. Buat aja struktur Lewisnya. N1N berarti ada 5 tuh. Oke,
tulis ya, jadi bergerak gitu ya. Iya. Kenapa ya? Hah? Buat geometri. Karena Jangka, geometri, jangka itu. karena pelajaran pakai. Berarti tiap kali selesai semester mesti ganti papan baru gitu. Iya. Karena kan habis Iya. dicoblos-coblos tadi kan. Pakai apa nih? Jangka ya? Jangka. Kok mesti ke papan loh maksud saya? Ya kan gambar kita Pak. Gambarnya itu pakai jangka kayak buat garis tinggi, garis bagi gitu. Oh iya. Bisa nggak jangan dicoblos gitu? Bisa nggak? Bisa. Jangkanya gerak. Jadi enggak. Masa mesti ganti papan terus ya? Berarti yang paling boros papan orang matematika. Oh gitu, karena gerak dia ya, tidak masuk akal ya. Ini yang Oke. Ya, oke, ini saya jelasin nanti biasa aja deh. Kalau punya zoomnya anak dari belum belakang gue. Ini gerak anjing. Ya, Ini gede. jadi gini ya. Akibatnya kan nggak bisa nulis ya, ya kan? Nulisnya susah kan? Oke, jadi gini ya. Zoom. N nitrogen ya. Iya. Punya nomor atom 7 tuh. Satu S2, 2 S2, 2P, Lagi. 3. Ya kan? Berarti dia ada pada tingkat energi lah ya, bahasa kita ya. Jangan pakai istilah kulit ya. Ini tingkat energi pertama, TK1. Ini tingkat energi kedua, TK2. Belajar dari mana Pak? Tingkat ini aja nih. TOD ya. Energi kedua kan. Tingkat energi kedua ya. Tingkat energi pertama ini selalu nggak aktif ya. Karena dia dekat dengan inti. Jadi yang terluar adalah tingkat energi yang terluar adalah tingkat energi yang kedua gitu ya. Nanti elektron valensinya ada 2 tambah 3 tuh ya kan. Iya. Sama lagi. Ya. Oke. Sekarang nitrogen mau dibuat struktur dot Lewis-nya, ya kan? Dot Lewis. Cara buat struktur Lewis itu tuh kalau menurut versi penulisnya sendiri, ini kan bukan versi kita kan? Mesti ngikutin punya orang ya, punya orang nih teorinya. Jadi bentuknya gini, titik, 2, 3, 4 tuh. 4. Karena dia ada 5, ya di sini. Nah, jadi nitrogen itu mestinya gini tuh bentuknya. Karena struktur dot Lewis ya. Jadi kebanyakan kita di SMA tuh begini nih, ada titik, ada silang kan. Jadi kalau sama penulis aslinya tuh malah dia. Karena kenapa? Dia bilang teorinya teori dot Lewis. Dot titik. Nah, gitu ya. Teori dot Lewis. Ya, teori dot Lewis namanya bahasanya ya. Dot Lewis ya. Teori dot Lewis. Saya yakin guru-guru Anda juga ngerti. Iya, guru kimia. Karena dia maksudnya untuk membedakan, tujuannya bagus ya, untuk membedakan dari N sini mana N sini. Tapi aslinya dia teorinya dot Lewis bahasanya. Oke. Dan penulisannya itu bukan seperti ini. Oh Pak, ini kan ada 5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan gitu. Aslinya itu dia tuh bentuknya begini. Tuh, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi pertamanya gini ya. Kalau 4 ini udah penuh kan dia berbicara. Ya ke atas dulu tuh. Kalau penuh ke sini lagi tuh, ke sini lagi baru penuh gitu. Ya, oke. Balik ke nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah ini nitrogen 1 ya, nitrogen A lah kita katakan. Ini nitrogen 2, nitrogen B nya di sini. Nah dia ini kan fakta di alamnya, dia bentuknya N2 kan, ya kan, N2. Nah
Bagaimana supaya dia bisa bergabung bentuk N2? Tentu di sini ada teori, yaitu teori oktet ya. Kalau kalian pakai oktet ya, oke lah. Dia mesti membentuk susunannya menjadi 8 elektron gitu ya. 8 elektron. Ya. Oke lah ya. Harus 8. Gimana caranya supaya 8? Kalau dia dibikin begini, langsung diketemukan Pak, bisa nggak Pak? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kan? Ini bisa nggak Pak? 8 nggak ini Pak? Nggak 8 gitu. Ya kan? Ini tidak 8 ya. Oke, berarti itu 2, 3, 4, 5, 6. Kan dia gini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, karena itu nggak mungkin ini. Kalau ini berarti kan asumsinya ikatan tunggal. Ya kan? Nggak tiba-tiba tahu nih kita dia ikatannya rangkap 3 itu nggak tiba-tiba kita tahu ya. Mesti ada jalan ceritanya ya, ada jalan cerita. Dan ini juga nggak boleh, karena kenapa? Ini nggak boleh sendirian kan? Iya. Kita mesti nggak boleh sendirian. Ini berarti ini salah. Bagaimana Pak kalau seandainya kita buat rangkap 2? Berarti kan begini tuh. 2. Ini yang kita pilih di sini kan? Setuju kan? Yang ini saya pilih di sini ya. Kemudian gini jadinya. Gimana Pak? Ini kalau seandainya begini, bisa nggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. Nggak 8. Kan umumnya 8 kan? Supaya dia jadi 8, maka Tambah 3. harus 3 Pak rupanya. Barulah kita tahu N itu ikatannya rangkap 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gitu kan. Berdasarkan asumsi bahwa konfigurasi elektron itu mesti membentuk konfigurasi elektron gas dia atau memenuhi aturan oktet yang kata Anda tadi ya kan. 288 berapa sih kalau oktet ini? Saya oktetnya nggak hafal karena memang oktet itu bukan teori yang benar ya. Yang benar? Saya nggak, ya teorinya konfigurasi elektron juga. 1 S2, 2 S2 gitu. Ada nggak pernah pakai. Tapi oke lah untuk memudahkan ya. 28 habis 8 berapa? 288 ya? Apa 19? 288. Oh 28. Oke, 2, 8, 18 gitu ya? Terus? 218 terus 32. Oh gitu. Saya malah belajar sama udah jadi juga nggak tahu. Cuma tahu 2 dan 8 gitu. Kalau nggak duplet oktet. Tapi it's okay lah ya. Intinya seperti ini ya. Kita membentuk rangkap 3. Begitu juga kalau kasusnya oksigen, ini kan 8 ya. Nah, berarti harus kuat. Nah, 8 berarti 6 ya, elektron valensinya. Nah, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ya kan? Awalnya konfigurasinya seperti ini, nggak tiba-tiba langsung jadi tersusun gitu ya. Awalnya ya begini awalnya. Awalnya konfigurasinya seperti ini awalnya pada keadaan awal ya. Kenapa mesti begini Pak? Menunjukkan bahwa dia ini punya 2 elektron yang tidak berpasangan gitu. Nanti kayak ini, nanti ya. Betul ya? Kalau saya tanya prosesnya, berarti Anda harus pakai proses. Nggak tiba-tiba langsung jadi 3. Ya boleh kalau mau langsung ke sini ya. Tapi kalau saya tanya misalnya bagaimana prosesnya misalnya, nah, gitu. Sebenarnya yang benar itu tetap ini. Tetap yang ini ya. Makanya kata orang itu nikmatilah prosesnya kan. Ya kan? Jangan tiba-tiba kamu jadi hasil. Bercanda mahasiswa, tiba-tiba Pak, saya ini pengen cepat langsung kerja jadi apa maunya? Jadi PNS misalnya.
Nikmati prosesnya aja, nikmati aja prosesnya. Mau PNS itu output aja kok itu. Output aja. Saya untuk PNS itu tunggu 7 tahun ya. Sama kan? Itu prosesnya. Ya, 6-7 tahun lah ya. Saya kontrak dulu di sini tahun 2014 kan. Wah, kalau kontrak susah gaji sampai dari mulai Agustus 2014 baru digaji tahun Januari 2015. Nah, bayangin coba 2015 baru gajian ya. Jadi saya 6 bulan gak gajian, itu saya sabarnya tentu kan. Kalau masalah diterima, saya juga diterima di Tera, saya diterima. Jadi dosen di prodi farmasi di Tera, baru bikin waktu itu. Betul, sampai di sini aja saya dipanggil sama rektor, masih Profesor Bujang Rahman dulunya, pakai rektor 1 panggil. Ya bagaimana, saya bilang gak gajian. Ya kan, mau makan apa istilahnya kan. Cuma saya, udahlah, nanti nikmatin aja prosesnya. Udah, ada sabarin ya. Nikmatin aja prosesnya. Kalau anda kan sekarang baru mikirnya kan wah ini masih awal, selama dia 4 tahun. Nikmatin aja prosesnya. Hasilnya nanti kalau kayak kami ini kan bakal pensiun, nanti gantikan anda kok. Amin. Iya kan? Orang itu kan kalau tua udah dia nggak mau kerja lagi kan pensiun. Nanti gantikan anda. Pasti itu aja prosesnya. Pasti kerja, pasti dapat kerjaan. Nggak mungkin dalam. Nggak mungkin jadi pengangguran. Seenggak-enggaknya jualan online kan bisa kan? Online di HP kan? Facebook tenang aja, nikmatin aja prosesnya. Kemudian ada pintar di matematika pasti pakai. Ya silakan. Ya silakan. Oke ya. Nah jadi suku yang berat ini artinya menunjukkan bahwa dia punya 2 elektron yang berpasangan tuh. Ya kan, kalau anda buat strukturnya 1 S2, 2 S2, 2 P4 ya kan, 2 P4 maka dia kalau dia buat box diagram ya, 1 S2 kan begini nih, 2 S2 kan begini nih, ya kan, 2 P4 1, 2, 3, 4 tuh, berarti ada 2 kan yang berpasangan kan? Makanya struktur ini yang dibuat sama Lewis. Ada 2 elektron gak berpasangan nih, 2-nya berpasangan kan, itu maksudnya. Makanya strukturnya buatnya seperti itu. Nah itu disebut proses ya, disebut proses. Tiba-tiba ya, oke ya. Lanjutkan aja. Ini jam berapa sekarang? Jam 9.14. Ada soal kita ada udah belum? Ini ya penjelasan ya. Yang penting ada yang soal lah, matematika kok ya. Matematika yang penting ada yang soal aja. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dan terima kasih kepada Pak Andrian yang sudah menjelaskan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Pada Siska dipersilakan. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen koordinat adalah Kovalen koordinasi. Kovalen koordinat ya. Kovalen koordinasi. Koordinat kebanyakan matematika. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom. Secara mudahnya, satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas memberikannya terhadap atom lain yang tidak memiliki elektron untuk digunakan secara bersama. Contohnya ada amonium atau NH4+. Rumus Lewisnya seperti pada gambar, H memiliki elektron valensi 1 yang dimisalkan dengan lingkaran merah, N memiliki elektron valensi 7 yang dimisalkan dengan tanda silang berwarna biru. Setelah elektron valensinya dipasangkan N1, 1, 1 dan N 7 dengan 1, 1, 1, 1, kemudian di sini terlihat bahwa terdapat elektron valensi yang digunakan secara bersama antara N dengan H. Nah, elektron valensi yang digunakan bersama ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Pada
pada rumus bangunnya dilambangkan dengan tanda panah. Ya, kemudian NH3 ditambah H+ menjadi NH4+, di mana NH3 dan H+ menggunakan elektron valensi bebas secara bersama dari NH3. Kemudian contoh berikutnya amino boron trifluorida atau BF3 NH3. Rumus Lewis-nya seperti pada gambar, di mana H memiliki elektron valensi 1 dilambangkan dengan lingkaran merah, N memiliki elektron valensi 7 dilambangkan dengan tanda silang berwarna biru, N memiliki elektron valensi 5 dilambangkan dengan tanda silang berwarna biru, F memiliki elektron valensi 7 dilambangkan dengan lingkaran merah penuh, B memiliki elektron valensi 3 dilambangkan dengan segitiga berwarna biru. Setelah elektron valensi ditambahkan pada atomnya, kemudian terlihat bahwa terdapat elektron valensi yang digunakan secara bersama antara N dan B. Elektron valensi yang digunakan secara bersama ini dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Pada rumus bangunnya, tandanya menjadi tanda panah. Artinya bahwa BF3 ditambah NH3 menjadi BF3 NH3. BF3 dan NH3 menggunakan elektron valensi secara bersama dari NH3 tersebut. Terima kasih Siska atas penyampaiannya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Melda. Kepada Melda dipersilakan. Oh maaf, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Cici. Kepada Cici dipersilakan. Istilah senyawa kovalen pada umumnya. Yang pertama, atom-atom senyawa kovalen atau senyawa molekuler. Yang kedua, senyawa kovalen biasanya memiliki titik biji dan titik lala lebih rendah. Yang ketiga, kebanyakan senyawa kovalen Lebih rendah dibandingkan siapa? dari Mungkin lebih rendah. ikatan ion. Saya lebih gemuk daripada ini. Ya betul kan? Jadi ada pembandingnya kan? Nah, kalau lebih rendah dari siapa? Dari ikatan ion. Nah, gitu. Terus yang ketiga, kebanyakan senyawa kovalen cukup lunak. Dia cukup lunak sama lebih fleksibel. Oke. Yang keempat, kebanyakan senyawa kovalen cukup fleksibel. Yang kelima, senyawa kovalen biasanya tidak larut dalam air. Dia tidak larut dalam air karena air bersifat polar, sedangkan kovalen bersifat non-polar. Nah, itu alasannya. Jadi kalau larutan itu polar dengan polar, non-polar dengan non-polar. Gitu. Jadi dia akan larut dengan apa? Dengan minyak contohnya. Makanya kalau Anda membersihkan kaca, ya kan? Membersihkan kaca deh. Misalnya kalau Anda ke mana ya? Oh gini aja, cuci baju kan deterjen kan, deterjen. Baju itu kan ada dakinya kan, bekas-bekas minyak ya kan. Pakai sabun itu tuh sabun itu tuh ada yang bagian polarnya, ada bagian non polar. Non polarnya itu ke daki itu tadi, polar itu ke air. Sehingga paham nggak maksudnya? Sehingga kalau dia dicuci, yang bagian non polar dari deterjen ngambil atau ngikat si daki itu tadi kotorannya, ya kan? Yang bagian polarnya ikat ke air sehingga ketika dibilas, nah mesti gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Gitu. Kalau yang non polar aja contohnya, apa ya? Air dengan sirup, kalau air dengan sirup campurannya homogen, itu sama-sama polar tuh, campuran homogen. Yang polar dan non polar tuh, polar dan non polar tuh misalnya tuh air dan minyak kan nggak nyatu tuh, ya kan? Air sama minyak nyatu nggak nyatu kan? Pernah lihat kan itu kan? Itu air itu polar, minyak itu non polar, nggak bakal bisa melarutkan dia. Atau nggak bakal bisa apa namanya itu ya nggak ada pengaruhnya gitu.
dia mesti sama-sama yang polar. Membersihkan ini kutek kuku pakai apa? Alkohol kan? Atau ada yang pakai alkohol, ada yang pakai kloroform ya. Ada yang pakai kloroform ya. Kloroform itu mana ngomongnya ya? Sebenarnya dia bukan alkohol kayaknya sih ya. Dia lebih cocoknya disebut kloroform. Kloroform itu dia senyawa non polar organik ya. Jadi dia kan kutek itu kan dia non polar ya. Non polar kan kayak minyak itu bukan sih? Ya. Kalau dia dibersihkan pakai air nggak bisa ya. Mesti pakai itu. Nah, dia non polar dia. Alkohol itu sebenarnya ada bagian non polarnya, ada bagian polarnya itu tadi ya. Contohnya itu. Ya, oke. Terus. Dah. Baik, terima kasih Cici atas penyampaiannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Melda. Kepada Melda dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan senyawa ionik dan senyawa kovalen. Berdasarkan sifat titik leleh dan titik didihnya, senyawa ionik lebih tinggi dibanding senyawa kovalen. Berdasarkan wujud keadaan kamar, senyawa ionik berupa padat dan senyawa kovalen bisa berupa padat, cair, dan gas. Berdasarkan volatilitas atau kemudahan menguap, senyawa ionik non-volatil, senyawa kovalen volatil. Berdasarkan kelarutan pada pelarut polar, senyawa ionik larut pada air, sedangkan senyawa kovalen tidak larut. Berdasarkan sifat kelarutan pada pelarut non-polar, senyawa ionik tidak larut, senyawa kovalen larut. Berdasarkan daya hantar listrik kelarutan, senyawa ionik menghantarkan listrik kelarutan, dan senyawa kovalen sama menghantarkan listrik kelarutan. Berdasarkan daya hantar listrik kelelehan, senyawa ionik menghantarkan daya hantar listrik kelelehan, sedangkan senyawa kovalen tidak menghantarkan daya listrik kelelehan. Baik, terima kasih Melda atas penyampaiannya. Berakhir sudah presentasi dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan tanya. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Silakan tanya. Yuk. Mau bertanya? Ya, Inka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inka dengan NPM 2213-021071. Tadi dijelaskan bahwa sifat senyawa ionik ini kan padat, berarti keras ya. Lalu mengapa senyawa ionik ini bersifat rapuh juga? Oke. Terima kasih. Bagus. Tanyaannya bagus. Yang lain bagus tuh. Berarti berhubungan dengan sifat fisik dari ikatan ionik. Bagus tuh, bagus. Tanyaannya. Bagus pertanyaannya. Apa yang terjadi kalau senyawa padatan-padatan ionik itu nggak mudah di ini kan. Coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya garam dapur susah untuk dipecah, maka bagaimana memasak, ya kan, sayur misalnya kan, ya mesti punya sifat mudah dipecah kan tadi kan ngomongnya ya. Nah, kenapa tuh bisa? Nah, bagus tuh. Bagus. Pertanyaan kedua, buka 3 pertanyaan dong. 3 pertanyaan. Ya. Baik, silakan ada yang ingin bertanya lagi.
Tadi udah dijelaskan energi kisi belum ya? Siklus Born-Haber udah dijelaskan? Belum, Pak. Belum. Saya nanya itu aja nih. Coba jelaskan. Saya nanya ya. Apa dari ibu nanya? Coba jelaskan siklus Born-Haber, Born-Haber untuk penentuan energi kisi dari padakan ionik atau dari senyawa ionik, untuk menjelaskan atau untuk menentukan energi kisi dari suatu senyawa ionik. Siklus Born-Haber di SMA juga udah diajar. Saya dapat dulu SMA. Udah belum? Energi kisi belum kan? Ya, silakan. Gini, Daki itu kan non-polar. Daki di baju itu kan non-polar. Nah, minyak itu kan juga non-polar. Apa bisa dipakai? Gimana lagi? Oh, daki non-polar. Kalau di sini baju pakai minyak bisa nggak? Oh. Kan daki di baju itu kan non-polar yang makanya bisa. Oke, iya. Nah, habis itu minyak itu kan juga non-polar juga. Apa bisa ngebersihin daki di baju menggunakan Minyak, oke, bagus pertanyaannya. Masuk akal. Antara masuk akal sama nggak masuk akal sih. Siapa namanya? Dini ya. Kalau saya boleh saran, kalau saya boleh saran nih, cita-citanya jadi apa? lulus kuliah. Nah, betul, bagus. Itu kalau itu semuanya ya. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi Guru. kan ini pendidikan matematika, jadi pengajar matematika. Oke, berarti secara sederhana guru lah ya sekarang ini, bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa jadi sebentar ya. Saran saya pelan-pelan suaranya diubah. Saran saya nih. Udah nyoba dari dulu, pakai ikut meski, terus ikut kayak itu, cuma belum berhasil. Belum berhasil, nggak apa-apa. Namanya kita mencoba ya. Tapi saran saya diubah karena kenapa? Karena ketika ngajarin nanti di sekolah itu pasti siswanya nggak konsen. Nah, karena suara ibu ini lucu gitu, ya kan? Nah, ini menurut saya pelan-pelan diubah supaya tujuan cita-cita Anda tadi bisa mulus tuh tercapai kan, ya kan? Saran aja saran saya. Oke, silakan. baik. Ini udah gimana ya? Baik, sebentar. Baik, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Dini. Pertanyaannya adalah, kan daki itu non-polar, minyak juga non-polar. Nah, apakah bisa minyak membersihkan daki yang sama-sama non-polar? Jadi begini Dini jawabannya. Memang betul non-polar itu akan menghilangkan polar, tetapi dalam konteks daki atau kotoran dalam baju itu dia tidak memakai konsep non-polar yang sesungguhnya, tapi dia menggunakan zat-zat yang dapat melunturkan non-polar itu gitu. Jadi bukan bendanya yang dapat melunturkan, tapi zat yang terkandung di dalamnya itu yang bisa melunturkan non-polar. Ini kalau misalnya diterangin minyaknya dioles ke baju yang kotor bisa Nah, bersih. enggak, nambah dibuktiin aja. Oke. Terus gimana? Kepada Wisnu kami persilakan untuk bertanya. Mohon izin nama saya Wisnu Prayoga, NPM 22 3 021
daya antar listrik lelehan. Di slide terakhir itu masing-masing senyawa ionik dan senyawa kovalen itu kan sifatnya berbeda ya, mengantarkan dan tidak mengantarkan. Nah, slide sebelumnya itu ada sifat-sifat fisika senyawa kovalen. Jadi pertanyaan itu mengapa pada senyawa ionik itu mengantarkan listrik dan senyawa kovalen tidak mengantar? Itu sifat yang mana? Menunjukkan bisa mengantar dan tidak mengantar. Oke. Jadi sebenarnya bukan tidak mengantar ya. Jadi kovalen itu bisa mengantarkan listrik, tapi dia kovalen polar. Jadi kovalen itu ada dua tuh. Ada kovalen polar, ada kovalen non polar. Kalau kovalen polar dia bisa mengantar listrik walaupun lemah. Ya, nggak sekuat ionik. Tapi kalau kovalen non polar betul-betul belas nggak bisa ini. Menanggapi juga tadi yang pertanyaan dari tadi ya. Ya sebenarnya yang di dalam sabun itu memang ada mas. Ini mas namanya kalau nggak salah propilen glikol ya. Di dalam sabun, deterjen kan atau di sabun mandi kan. Dia memang ada senyawa dia itu bersifat polar non polar gitu. Jadi contoh kayak alkohol gitu ya, propilen glikol. Jadi propilen glikol itu susah saya jelasin kan, soalnya sama anak matematika ya. Jadi gini, propilen glikol itu sebenarnya bentuk polimer. Tahu polimer Anda? Polimer tahu? Senyawa kimia rantai panjang. Bukan rantai pendek ya, dia rantai panjang ya. Propilen glikol. Jadi dia punya gugus yang polar, dia punya gugus non polar. Itu yang saya bilang tadi di awal. Yang non polar itu memang bisa mengikat si polar itu tadi. Dalam kasus cucian piring kah, apa cucian baju kah ya boleh ya. Di cucian piring juga bisa. Di cucian piring kayak misalnya kan ada lemak-lemak tuh bekas makanan ya, gulai kah apa misalnya ya. Itu diikat sama bagian non polar tadi yang propilennya. Sedangkan air itu mengikat bagian polarnya, sehingga ketika dicuci, dibilas itu bisa keluar dia, karena dia kan akan ngikut air kan, ya kan, sehingga lepas. Tapi yang bagian non polar yang betul-betul ngikat kotoran baju tadi, ya. Jadi pertanyaannya, apakah bisa dicuci dengan minyak? Tentu tidak bisa. Itu nggak bisa, karena kenapa? Ya. Artinya dia nggak bisa dicuci loh, maksudnya nggak bisa dialirin dengan air kan? Karena nggak ada bagian polarnya, dia mesti combine antara bagian polar dan non polar gitu. Tentu nggak bisa. Tapi kalau ditanya apakah dia berinteraksi atau mengikat dalam tanda kutip daki yang dia bilang tadi pada baju ya, tentu mengikat. Tapi yang nggak bisa lepas karena kan nggak bisa ada yang narik kan nggak ada ya kan? Gitu. Nah, makin membekas ya, makin membekas. Paham ya sampai sini ya. Oke, lucu juga ya. Ada muncul ide kayak gitu maksudnya ya. Benar juga ya kan. Ya silakan. Jawab pertanyaannya. Gue jadi ingat sirkus hewan. Jamnya udah habis. 10. Jam berapa? Habisnya jam berapa? 10.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Inka. Jawabannya akan disampaikan oleh Farah. Pertanyaan Inka tadi, mengapa senyawa ionik bersifat rapuh padahal bentuknya padatan? Salah satu sifat senyawa ionik adalah kristalnya keras tetapi rapuh. Misalkan jika senyawa ion dipukul, kemudian akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan negatif. Semula yang berselang-seling menjadi berhadapan langsung. Kemudian akan menyebabkan ion positif bertemu langsung dengan ion positif juga, dan mengakibatkan terjadinya gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak inilah yang menyebabkan pemisahan atau kerapuhan. Baik, gimana respon dari saya? Jawabannya benar tapi susah dimengerti. Nah, Anda harus gambarkan itu mestinya di papan tulis. Atau kalau mau ditunjukkan via ini, nggak apa-apa, slide atau pakai ini. Bisa ya? Jawabannya benar. Saya gini, contohnya gini ya. Nah, ini misalnya saya gambarkan. Nanti ada yang jelaskan ya. Coba ini. Ya, Mas. Gilang. Jangan udah habis setengah 10 kan. Ini udah jam setengah 10 lewat. Jadi jangan besok pulang. Kak, ini betul saya ganti. Gantian kan cok. Susah nggak duduknya? Ya cepet. Ya cepet aja. Ya sabar. Ini pindah ya. Ini aja yang pindah. Udah pindah sih. Oh gini. Bersih aja deh. Ya lo ada anjing yang masuk ke sini kok. Coba kita sih. Aduh, matematika gak pada gimana. Nggak bisa jelas lagi. Gini. Jadi ini contohnya dia. Ini kan padatan ionnya. Tersusun atas ion positif dan negatif bergabung, ya kan? Nah, tentu representasinya akan seperti ini. Jadi positif dan negatif mesranya. Ya contohnya aja Anda bayangkan Na dan Cl ya kan? Ini NaCl. Tentu ini dalam struktur kristal ya, padatan. Bayangkan gula pasir tuh misalnya, bukan gula pasir sih, lebih tepatnya kayak garam dapur ya. Kalau gula pasir itu bukan ini gitu ya. Gula pasir itu ya kovalen. Ya, oke. NaCl misalnya Na plus, Cl negatif tuh, ya kan? Negatif. Ya kan? Nah ini Cl negatif, Na positif di sini, ya kan? Ada kembali tadi, kenapa dia itu lebih rapuh? Ya? Kalau di Palu bayangin Palu ya. Atau bayangin gigi Anda juga boleh ya. Makan gula misalnya, atau makan garam ya. Saya di Palu. Saya di Palu bagian sini. Nah, posisi ya. Palu bagian sini. Ya kan? Maka tentu dia positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kalau ini di Palu, lama-lama kan akan geser tuh. Jadi akhirnya negatif sebelah sini kan? Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, negatif.
Nah, di Palu kan turun dia ya. Setuju kan? Di Palu kan turun dia. Akhirnya negatif awalnya di sini dia turun di sini. Kan terbelah dengan negatif. Ya kan? Negatif ketemu negatif memang dasarnya adalah tolak. Gitu. Sehingga ya pasti ada tolak menolak, positif dan positif dengan tolak menolak nih, sehingga akhirnya dia lebih mudah untuk ya, jadi nggak perlu digigit, nggak perlu dipalu, memang udah mau pecah dia gitu. Iya kan? Tapi kalau positif dan negatif dia tarik gitu. Nah gitu. Iya. Siapa yang bertanya tadi? Nah itu dasarnya ya. Jadi palu juga sini. Ya tentu representasinya lebih banyak dari ini kan. Bisa di sini lagi misalnya kan, awalnya begini kan. Positif negatif. Sekarang di palu bagian sini. Turun tuh dia. Ketemu semua kan, ya kan, hancur lah dia, nggak perlu dipalu, udah mau hancur dia, gitu, paham ya, gitu, jawabnya gitu. Ini loh videonya loh kayak set Ya pakai ini. Cuma ngaruh bisa. Iya. Coba kalau salah pakai tangan keluar. iya sih. Dia tuh pergeserannya loh Wak, yang kayak set gitu loh. Ya iya. Iya sih. Ya kalau misalnya pakai ini pasti dekat. Pakai tangan. Nah, pertanyaan saya tadi tentang siklus Bonaparte tadi udah belum ya? Oke. Ngeri lagi gue. Sebelas tapi Gue yang kita 3. 14 udah ada belum sih? Udah. Tapi 14 Tapi sama. kok nggak ada yang ini ya kayak Tadi si buka ya? seini. Iya. Terakhirnya Jadi yang sampai paling jam itu 4 tuh aja ya ya? Mas 11 loh. Karena kurang kurus gitu lah katanya. Nah, kalau kita offline, nah ini persepsi ini mana? Sini. Nah, dasarnya Iya Pak, saya malah pencet izin, salah mencet. nggak apa-apa. Jadi kalau untuk offline, kita pakai absen ini aja dasarnya. Ini isi semua kan? Belum diisi Pak. Pak. Nah, isi dulu. Diedarkan dulu sekarang. Diedarkan dulu. Dari situ aja. 4 pertemuan sebelumnya gitu? Ya, 4 pertemuan sebelumnya? kan sebelumnya kita online ya. Kalau online ya pakai dasarnya absensi di kelas. Di kelas gitu. Pertemuan kemarin Lupa loh. sama sekarang apa pertemuan kemarin aja Pak? Kalau lebih jurnal itu yang pertemuan sebelumnya. Iya kan? Tapi Nanti belum ada pertemuan kan? hari ini landing jurnalnya ketika menang 1 minggu waktunya. Oh, tapi yang buat yang kemarin tuh belum ada Pak. Yang di pertemuan 5. Terus itu belum ada? Belum ada
tempat Tempat buat pengiriman ngirim buat ya. ngirim learning Ya, journal. jadi Nanti ya? nanti saya buatkan Iya Pak. untuk learning journal pertemuan sebelumnya kan maksudnya kan? Iya Pak. Nanti waktunya batasnya sampai jam 4 aja lah biar anda punya waktu kan. Iya Pak benar. Pokoknya dibuat gitu aja, jangan sampai nggak buat. Kalau nggak buat nggak ada nilainya. Kalau dibuat ya Iya. ada nilainya. Ya. Bisa gitu aja nggak apa-apa kalau nggak cukup. Nggak usah, itu biar gini aja. Yang di kelas diisi aja. 7.30. Mau isi terlambat, mau isi izin nggak apa-apa. Pokoknya ada benarnya gitu ya. Tapi dasarnya adalah ini presensi anda ini yang hari ini. Nah ini dasarnya karena kan hari ini pertemuannya offline. Ya dasarnya harus ini lah, ya kan? Bener mama. Iya udah. Jadi dasarnya adalah pas. Iya. Paham Awas dulu. nggak? Paham ya? Mulai. Ya. Enggak deh. Enggak udah. Gimana? Berarti kalau yang kita anggap itu nggak diisi berarti apa ya Kak? Berarti gimana? Bingung saya gimana? Kalau ngisi daftar mandiri Kalau nggak dia ikut telat absen. Telat bener-bener absen mau lupa. pas kapan? Presentasi kelompoknya. Kalau presensi ya wajib diisi ya. Berarti kalau nggak diisi apa ya Pak? Anda hadir nggak pas Hadir, cuma Lupa ngisi Pak. Lupa absen Pak, lupa absen. Anda kan belum tua ya. Kalau bisa jangan lupa lah. Coba nggak absen lagi sebentar kan klik aja dah. Kecuali nggak bisa diakses. Di kelas kemarin tuh nggak bisa diakses, absennya nggak ada. Kemarin apa minggu kemarin? Minggu kemarin. Minggu kemarin nggak ada masalah lah kayaknya di kelas. Nyaku tuh nggak ada. Kan masalahnya kan baru minggu-minggu ini kan. Kalau minggu ini memang down karena ceritanya gini ya. Unila ini kan langganan sama Google Unila. Ada namanya kan Google apa namanya sih? Google for Education kan ada kan? Nah, Google for Education. Unila ini dapat space hard disk tuh tidak terbatas, unlimited awalnya. Tapi entah gimana ceritanya dibatasin, cuma sampai berapa terabyte gitu. Sehingga itu kan akan merubah prosedur kan. Sehingga gangguan lah akibatnya. Email Unila kan nggak bisa tuh diakses tuh. Email Unila kan kalau pakai Android bisa nggak Anda aksesnya? Pakai Android. Apa namanya ini loh, yang Gmail ini, yang Gmail apa ngomongnya ini? Iya. Nah, ini itu email kan ini kan email udah nih Andrean Saputra @fkip.unila, pokoknya domain Unila nggak bisa diakses tuh. Kalau yang lain Belum bisa, sih, Pak, itu, nggak ada Pak. masalah yang lain. Dia bisa deh kalau yang asli pakai Gmailnya. Gmail apa namanya? Gmail Android ya? Bagaimana ngomong gini? Kan ada kan bawaan dari Android itu kan ada kan? Iya. Nggak bisa diakses tuh. Itu dampak dari mungkin putus kerjasama apa gimana gitu lah antara Unila dengan Google. Gue inget kata-kata lain di buku tadi. Kalau bawa jadi apa ya? Kalau bawa jadi berat deh. Ya mereka di-cut. Terus gue tuh jadi pengen kamera depan. Ya tugas ya. Siklus Bonhoeffer. Tugasnya pertanyaan kayak tadi. Semuanya nanti di learning journalnya. Saya mau buat learning journal nih. Ini dimasukkan siklus Bonhoeffer untuk penentuan energi gizi dari senyawa ionik. Nah, dimasukin.
Ya bukan tugas baru tapi dimasukin aja di dalam Siklus Born-Haber siklus Born-Haber untuk menentukan untuk mana energi kisi dari senyawa ionik. energi Iya. Jadi siklus Born-Haber itu sebenarnya saya jelaskan dulu. Siklus Born-Haber itu sebenarnya proses. Jadi kan pembentukan padatan ionik Li, contohnya misalnya LiCl2, padatan ionik LiCl2, ya kan? Itu kan tidak semerta-merta langsung jadi kan LiCl2 itu kan, mesti ada pembentukan dulu dari unsur-unsurnya. Pertama Li padatan. Li padatan ini berubah jadi apa dulu? Iya kan? Li padatan pertama ya, Li solid ya kan? Dia ini kan berubah jadi apa dulu gitu ya? Tentu berubah jadi gas dulu kan? Ya, berubah jadi gas. Kemudian setelah Li gas, kemudian dia membentuk terionisasi, membentuk Li positif 1. Setelah terionisasi membentuk Li positif 1, kemudian Li positif 1 tadi berubah jadi Li positif 2, ya kan? Kemudian gas Cl2. Gas Cl2 terjadi pemutusan ikatan membentuk, ya kan, membentuk 2Cl. Kemudian Cl itu membentuk Cl negatif, ya kan. Setelah itu kemudian baru Li yang 2 positif gas tadi ketemu dengan Cl negatif membentuk LiCl2 yang masih gas juga. Baru kemudian dari gas membentuk padatan. Kan prosesnya itu. Prosesnya. Nah, siklus Born-Haber itu menentukan itu. Di setiap proses itu, misalnya dari Li solid ke Li gas itu berapa energi apa ngomongnya? Kalau dari padatan ke gas itu ngomongin apa? Proses apa? Sublimasi ya? Iya. Sublimasi bukan? Iya. Sublimasi ya. Berarti energi sublimasinya berapa? Kemudian dari Cl2 menjadi 2Cl, pemutusan ikatan, energi pemutusan ikatannya berapa? Ada datanya, ya. Kemudian di total tuh, di total, sehingga energi total itu disebut energi kisi. Energi kisi atau energi pembentukan kristal LiCl2 gitu loh. Atau energi pembentukan padatan LiCl2. Berapa energinya? Nah itu ada di buku tuh, di buku Raymond Cheng yang saya minta ada untuk ini. Buku ada saya bilang kan sumber literatur kita kan pakai buku Raymond Cheng kan. Raymond Cheng, judulnya Chemistry gitu. Atau ya, Chemistry sih kayaknya judulnya ya. Atau di buku yang lain juga ada. Contoh buku yang lain itu misalnya Oxtoby, kemudian buku Bedasa ya. Atau kemudian bukunya Petrucci, SMA kan pakai Petrucci ya? Enggak ya? Pakai buku paket kita Pak. Unggul Sudarmo ya? Iya. Siapa ini? Yang model-model Emang? Buku yang bisa dipakai apa? beda-beda. Bikel Purba ya? Setiap Ada, sekolah beda-beda biasa Pak. biasanya ada apa sekolahnya? Pakai apa bukunya? Buku paket yang kayak model kurikulum 2013 Betul. sih. Pengarangnya siapa? Oh enggak, gue lihat Pak. Zaman saya SMA dulu, pengarangnya Michael Purba, nggak salah namanya. Michael Purba. Ya, Michael Purba. Itu. Michael Purba ya. Pernah juga pakai buku Unggul Sudarmo. Unggul Sudarmo. Ya. Pakai versi kalian juga nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi mesti benar konsepnya itu aja ya. Iya Pak. Michael Purba. Dulu Michael Purba tuh sih saya KTSP dipakai, kemudian kalau kurikulum 2013 nggak tahu saya dipakai apa enggak ya. Tapi yang jelas KTSP dipakai, kemudian kurikulum sebelum itu apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu KTSP. Bukan sih. Dipakai itu. Terkenal sekali Michael Purba ya. Michael Purba. Siapa lagi? Indonesia.
Ya, di internet juga ada tuh. Alhamdulillah juga ada. Jelaskan energi visinya, jelaskan siklus Hubble seperti apa, ada contohnya ya. Sampai pada perhitungan ya, berapa nilainya. Mau saya keluarin soalnya di ujian. Kemarin ya, jadi dipelajari. Gampang itu gampang. Gampang bagi betul. bapak kayaknya. Enggak, tapi memang dia cuma menjelaskan konsepnya aja ya. Jadi misalnya LiCl2 kan berarti Li solid. Ini saya jelasin dulu lah ya. LiCl2 betul. LiCl2 kan berarti dari Li solid plus Cl2 gas membentuk LiCl2 yang bahasanya solid kan, padatan kan? Setuju gak? Iya. Setuju gak? Kan ini gak serta-merta langsung jadi nih. Ya kan, Li ini berubah dulu dari solid misalnya ke Li gas. Ini kan punya harga delta H nya, energi sublimasi kan? Dia pakai NLP. Ya kan? Oh enggak, ini cuma ini berarti nih, cuma plastik ini boleh harusnya dibuka ini. Kalau mau sama prodinya dia mesti dibuka, bisa dibuka berarti. Oh. Buka aja sekarang. Kalau dibuka nggak bisa dihapus nanti pak. Ya bisa, kok nggak bisa dihapus? Ini, tuh, ya kan? Yaudah buka aja nggak sih? Bisa, malah lebih halus yang ini daripada plastik. Buka aja. Ya ngomong dulu. Kita sublimasi, kemudian Li gas ini tentu akan mengionisasi udara positif kan? Namanya delta H energi ionisasi. Ini delta H ionisasi ya, ionisasi pertama, ionisasi kedua berapa? Kemudian dari Li positif membentuk Li 2 positif kan? Berapa skalanya kan? Ya kan? Itu kan plus elektron satu, elektron juga. Sudah selesai Li, nah ini tentu fasanya gas semua ya. Kalau ion pasti fasanya gas. Sudah selesai Li, baru kemudian Cl tuh, itu Li olah. Li ini untuk Li semua ya. Cl2 kemudian ikatannya putus, berarti Ini kenapa lembek banget sih? pemutusan Iya. ikatan, ya. Berapa nilainya? Nah totalnya Foto kirim ke gua. Totalnya ada delta H. Pakai HP gua. Delta H berarti kan adalah Li yang nanti ini kan bisa dicoret kan, ya kan? Iya. Ini kan coret ya kan? Ya kan? Ya kan? Oke, jadi totalnya menyisakan ini dan ini sehingga kembali ke persamaan awal gitu loh. Ya ketemu delta H-nya berapa gitu kan? Maka disebut energi kisi atau energi pembentukan kristal dari LiCl2 ini. Pada tadi ya. Lalu ada mau di internet banyak kok ya. Gampang itu gampang, nggak susah. Iya. Iya, nggak susah. Deadline-nya agak lama aja pak. Deadline-nya agak lama aja. Ya, deadline-nya sampai minggu depan kan? Oh ini buat minggu depan. Ngabing jurnal. Ya oke. Langsung di ngabing jurnal gitu. Aku kira ada ini jurnal hari ini. Enggak, ini cuma di sini. Oh enggak ada di sini. Enggak ada. Ini kalau tes sama itu ada. Oke ya. Jam 10 nih, silakan. Oke, saya ada kegiatan nih. Kegiatan. Jadi saya teruskan aja ininya. Kita sampai jam berapa kuliahnya? Udah habis mestinya ya. Jadi saya teruskan aja. Kalau seandainya nggak ada yang pakai ruangan, silahkan. Anda mau terus juga nggak apa-apa. Berarti juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ya saya harus ada kegiatan nih. Lagi habis itu ngajar lagi ya. Jadi tolong dipelajari materi dari pertama sampai akhir. Banyakin latihan soalnya. Minggu depan kita ketemu di ujian atau kuis kimia ya. Oke, terima kasih ya. Saya duluan ya. Iya Pak, hati-hati ya Pak, makasih. Ini ditutup dulu.
Baik, pertanyaan dari Wisnu akan dijawab oleh Yeni pada hari ini. Dulu, aku mau jawab pertanyaannya dulu. Mengapa senyawa ionik menghantarkan listrik dan senyawa kovalen tidak menghantarkan listrik? Jadi senyawa ionik itu mudah larut dalam air, sehingga larutannya itu gampang terionisasi, jadi dia bisa menghantarkan listrik dalam keadaan terlarut. Nah, kalau senyawa kovalen itu kan dibedakan jadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen non polar. Di mana kovalen polar itu dia bisa terionisasi, cuma kadarnya lebih rendah dari senyawa ionik. Jadi dia menghantarkan listrik tapi lemah. Nah, untuk kovalen yang non polar dia tidak terionisasi, jadi dia tidak bisa menghantarkan listrik. Itu Wisnu, jelas ya? Baik. Baik, cukup sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada suatu kesalahan, perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.